الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه من سلك طريقا فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة صدق الله العظيم وصدق رسول الله حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاهدين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah pada malam hari ini kita masih termasuk hamba-hamba Allah yang kita senantiasa masih dapat menggugurkan kewajiban kita dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadir duduknya kita di majelis ilmu ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat sering salam salat tersurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersalawat dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di musim hujan ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyah
kalau kita sebagai muallim tidak pernah mengajak kebaikan, tidak pernah mengajak ngaji, mengajarkan ilmu, itu dosa hukumnya. Seperti itu. Makanya sebaik-baiknya jamaah itu sering bertanya, ya, pada siapa, kepada guru yang ada di sini, ya, tentang masalah hukum dan lain sebagainya. Oleh karenanya alhamdulillah setiap malam Senin kita mengadakan rutinan pengajian, bahkan setiap sebulan sekali kita pun mengadakan rutinan pengajian yang selalu kita adakan di lapangan. Karena beberapa minggu ini cuaca alhamdulillah tidak diberikan hujan, karena sudah beberapa bulan kita mengalami kekeringan. Memang kebiasaan fitrah orang sebagai manusia termusim kering, aduh tiraham hujan, garing dia sumur cair, giliran hujan, kayaknya hujan wae ya. Padahal ada hadir ngaji. Makanya dalam Al-Quran disebutkan innal insana khuliqa halu'a. Allah menciptakan manusia dalam keadaan yang keluh kesah. Ya. Gitu. Oleh karenanya, kenapa kita harus bersabar dengan keadaan apa yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu ujian dalam keadaan penyakit, atau ujian dalam keadaan kelaparan, atau ujian dalam keadaan panas tidak ada air, atau diuji dengan keadaan selalu hujan seperti ini, ya, padahal ini adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Intinya setiap ada ujian yang Allah berikan kepada kita, Allah tidak akan melampaui batas kemampuan kita selaku hamba-Nya. Oleh karenanya harus yakin kepada Allah bahwa Allah akan memberikan solusi atas segala ujian yang diberikan Allah kepada kita selaku hamba-Nya. Oleh karenanya, bagaimana cara mengatasi solusi yang ada dalam kehidupan kita? Nah ini, ya, ketika kita punya masalah, ya, mungkin kita introspeksi diri kita jauh mungkin dengan Allah. Sholat kita selalu ditunda, ya, atau kita jarang melaksanakan sholat sering ditinggalkan. Ini bisa jadi Allah menguji kita dalam keadaan finansial, ekonomi kita dan lain sebagainya. Ya. Jadi cek dulu diri kita. Kedekatan kita dengan Allah sudah baik atau belum? Ketika kita sudah baik dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ketika kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah, maka Allah pun akan mengeluarkan segala permasalahan dalam kehidupan kita. Yaj'al lahu makhraja. Ya, kalau tadinya terbuka pergawean, tapi kurang rajin sholat, pernah meninggalkan jamaah. Anu tadinya orang can boga jodoh, kurang rajin sholat, minta ke Allah Subhanahu wa taala. Anu tadinya rezeki orang kieu-kieu doang, rezeki orang sholat, orang beribadah kepada Allah. Yaj'al lahu makhraja. Allah akan keluarkan permasalahan itu semua. Lihat ayat selanjutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nanti Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana datangnya. Oleh karenanya, datang ke pengajian itu bukti bahwa kita ingin dekat dengan Allah. Ini bukti bahwa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut ke kajian kita. Sudah beberapa minggu kosong, ada beberapa hal juga. Dulu kita pernah membahas masalah syarat menjadi makmum. Ada yang bertanya kepada saya, syurutul qudwati ahada asyara, dulu kita pernah menjelaskan Allah ya'lam yutlaq
alla ya'lama yutlana sholati imamati bihadasin aw ghairi. Dulu pernah saya bahas, tidak berkeyakinan bahwa sholat imamnya batal karena hadas atau yang lainnya. Misalkan ke sholat teh enggeus rakaat kahiji, rakaat kedua sholat maghrib. Pas rakaat kedua teh ngadenge si imam teh hitut. Anu ditukang ya. Nah si imam teh teman teka samping, tapi ngalanjutkeun sholat kumaha taulan. Amun anu ditukang imam, ngarasa imam teh hitut kadengean, maka jangan ikut imam. Langsung sholat sorangan. Satu kumaha di pojok, tiba-tiba eta nu di tengah, nu di tukangan imam pulang sholat ngagalaan imam atau pulang ngikutin imam. Karena dia sudah tahu bahwa imamnya batal sholat. Yang lainnya gimana? Yang lain yang tidak mendengarkan maka tetap ikuti imam. Nah, tetap mengikuti imam. Nah ini syarat menjadi makmum. Ya, jadi makmum itu tidak berkeyakinan bahwa sholat imamnya batal karena hadas atau yang lainnya. Ada yang bertanya seperti itu kumaha? Atau misalkan kita tahu kita lagi ngobrol, udah gitu yang ternyata ketika kita lagi ngobrol datang waktu isya, yang jadi imam enggak wudu. Kita tahu imam itu tidak wudu, tapi yang lainnya enggak tahu bahwa imam ini belum wudu. Ya, padahal misalkan pas kita ngobrol kentut, ya udah gitu dia imam. Kita yang tahu imam itu belum wudu lagi, maka kita jangan ikutin imam. Yang lainnya bagaimana? Ketika yang lain nggak tahu bahwa imam ini dalam keadaan hadas, ya sah sholatnya. Kecuali kalau imamnya tadi orang candu batal, ya kita sholat deh berarti kafir. Dulu pernah kejadian, ya di pondok saya, ya pertama kajian pertama tak ke sholat itu nanti ke samping imam nanti, ya orang mah di pojok gue di tengah ini anu di tukang nama ada kayak beberapa orang tak 4-5 orang sholat sorangan, orang mah tetap ngidupin imam, anu di tukang tak ngidupin itu nggak pernah imamnya kesempatan wudhunya. Gitu. Nah, makanya memang mau kerja di imam itu osok. Namanya mau narik itu nahan perak ke samping. Makanya kenapa pada subuh kan suka saya sok pules wae. Makanya suka yang lain suka nahan-nahan juga. Kadang suka dicepetin udah assalamualaikum langsung doa. Seperti itu. Ya, jadi ketika imam dalam keadaan seperti itu, maka niatnya sudah munfarid. Niat sendiri. Ketika imam sudah selesai, makmum yang lain nggak tahu, sah sholatnya tetap. Ketika imam bicara, oh tadi batal, saya kentut, ulangi lagi sholatnya. Tapi ketika imam tidak bicara dan nggak ada yang tahu, maka tetap sholatnya sah. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Nah, nanti boleh pertanyaan ya seperti itu. Nah, jadi memang berat. Oleh karenanya kenapa di belakang makmum ini harus yang paham, ya. Makanya jangan anak kecil dan lain sebagainya ketika imam kan suka nengok belakang, meluruskan dan rapatkan suhu kemudian paham nih yang di belakang. Ketika imam tidak sanggup, ya, menahan kentut atau misalkan ada uzur yang lainnya, bisa ke samping, ya maju. Gak usah maju, padahal selangkah juga gak apa-apa. Untuk menandakan bahwa dia itu mengganti dari imam. Yang bahaya ketika di belakang nggak paham, imam batal, ada kemana? Batal, nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa di belakang menggantikan. Ya. Dan imam pun ketika ingin mengganti dalam keadaan sujud. Nah, misalkan terus sujud, bila amat, nama imam tersebut, dirinya kemana imam ya?
Kira kurang anu di tukang areka ganti sabari maju kieu, kan teu bisa. Ya, diusahakan imam ketika ingin mengganti dalam keadaan misalkan berdiri atau dalam keadaan ruku, intinya dalam keadaan masih bisa terlihat oleh makmum seperti itu. Ya, boleh ke samping. Ya, ketika tidak bisa melewati makmum boleh ke samping. Ya. Atau boleh imam batal langsung tepak yang di belakang imam ke belakang. Seperti itu, tepat masuk belakang. Nah itu tadi takutnya ketika makmum ini gak ada yang paham dan lain sebagainya, imam batal semuanya. Seperti itu. Ya. Dulu pernah kejadian Utsman bin Affan ketika ditusuk oleh belati yang beracun, ya, sampai dalam keadaan sholat, sudah rakaat kedua. Akhirnya sebagian orang nolongin Utsman bin Affan, sebagian lagi lanjut sholat, tetap nggak membatalkan sholat. Yang di belakang itu Abdurrahman bin Auf maju ke depan menggantikan imamnya Utsman bin Affan, dibawa Utsman bin Affan ke belakang. Apa yang dikatakan Utsman bin Affan? Apakah manusia masih dalam keadaan sholat ditusuk tapi masih ingat kepada sholat? Namun berapa kan saat suka tadi selalu bercanda sama Utsman bin Affan, tidak, tetap apakah manusia masih dalam keadaan sholat? Iya, Abdurrahman bin Auf yang menggantikan imamnya. Seperti itu. Di mana para sahabat seperti itu. Lalu yang selanjutnya, wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaihi. Tidak berkeyakinan bahwa imam sholat dengan sholat yang wajib diqadha atau dalam keadaan dia sedang mengulang sholat. Ya, sebagian ulama besar sholat boleh diqadha. Sebagian ada yang bilang juga enggak, qadha itu adalah khusus bagi puasa. Tapi sebagian boleh mengqadha sholat. Untuk apa? Kita nggak tahu dulu sholat yang kita tinggalkan itu ada berapa kali sholat. Oleh karenanya ketika kita sholat maghrib, itu kita sholat lagi maghrib qadhaan. Ya, untuk apa? Untuk membayar maghrib kita dulu yang masih bandel. Seperti itu. Nah, ketika kita pengen sholat, jadi kita ingin jadi makmum, ini masih syarat menjadi makmum. Ketika kita ingin menjadi makmum, kita harus tahu bahwa yang ingin kita jadikan imam ini dia tidak dalam keadaan qadha sholat. Seperti itu. Atau yang selanjutnya, imam tidak dalam keadaan bermakmum. Nah, kita pengen jadi makmum, ternyata ini adalah makmum, tidak bisa juga. Ya, seperti itu. Lalu imam bukan orang ummi. Apa itu ummi? Tidak bisa membaca Al-Quran. Kita misalkan datang ke satu kampung, datang ke satu masjid di daerah yang lain, ketika kayak kali jamaah ini sholat, ketika kita menjadi musafir masuk ada yang sholat nih, sholat maghrib atau sholat isya, kita tepat, ternyata dia belum bisa baca, ayo kita ngikutin. Enggak, rakaat pertama nggak ada suaranya, rakaat kedua nggak ada suaranya, rakaat ketiga nggak ada suaranya karena sirrun. Ya, ketika udah selesai ditanya, nggak ada suaranya, belum bisa baca Al-Quran. Nah itu salah, nggak boleh, itu nggak sah sholat kita. Menjadi makmum juga sah. Ya, seperti itu. Makanya ketika di daerah lain lebih baik kita sholat sendiri. Atau ketika misalkan ada beberapa ahli Korea, tanya dulu, gimana silakan. Ketika dia nggak sanggup, nanti silakan. Kita bisa sanggup, kita yang menjadi imam, seperti itu. Ya. Nah, lalu posisi makmum tidak lebih maju dari posisi imam. Ya, setidaknya satu langkah di belakang, karena ada beberapa mazhab yang boleh sejajar tuh, imam sama makmum sejajar. Bahkan kita nggak tahu mana imam mana makmum. Jadi, kalau lagi sholat berdua ya, itu disunahkan mundur satu langkah. Ya. Kalau imam sudah bertiga di belakang, kita di sini itu di belakang. Tapi kalau berdua, imam di sini satu langkah aja di belakang, menunjukkan dia lagi sholat jamaah. Karena ada juga ya, lagi sholat berjamaah tapi berdampingan. Karena ada satu hadis Rasulullah mengajak cucunya untuk bersolat jamaahnya di sampingan. Itu
itu kan mengajarkan anaknya untuk apa namanya, mengajarkan cucunya untuk sholat. Itu hadisnya untuk cucunya, ya, mengajarkan sholat seperti ini biar cucunya melihat, oh ruku seperti ini, tidak seperti ini. Namanya anak kecil kan belum bisa jadi makmum seperti itu. Lalu yang selanjutnya dilakukan di masjid di tempat yang kurang lebih seluas 300 jarak, berniat menjadi makmum atau berjamaah, ya harus makmuman, niat makmum. Dan imam, ya itu harus jelas ketika dia melafazkan imam, ucapkan. Saya sering suka kata imam billahi ta'ala, ya. Biar kenapa? Jelas bahwa ini imam, ya, meskipun memang jelas imam di depan, ya, tapi lebih baiknya itu dilafazkan, ya. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, sholat imam dan makmum bersesuaian dengan bentuk aturannya, tidak menyimpang dari imam dalam setiap sunnahnya, ya. Jadi makmum itu harus mengikuti imam sebagaimana rukun yang ada dalam rukun sholat. Kecuali ada sunnah-sunnah yang memang makmum kita kalau misalkan kunut, ini mah kunut sunnah, saya nggak mau amin nggak apa-apa, ya. Tapi lebih baiknya ketika imam melakukan hal-hal apa yang dilakukan imam, ya namanya kita makmum itu kan mengikuti apa yang diikuti oleh imam, maka ikutilah apa yang digerakkan oleh imam, ya. Makanya yang ke-11 itu urutannya selalu mengikuti imam. Lalu yang selanjutnya, sulutul qudwati tis'un wa tis'u fi khamsin qudwatur rajulin bi rajulin. Kemarin kita membahas juga gambaran makmum mengikuti imam ada 9 macam, diantaranya ada 5 macam yang sah, ya. Qudwatur rajulin bi rajulin, laki-laki bermakmum pada laki-laki. Wa qudwatur mura'atin bi rajulin, perempuan bermakmum pada laki-laki. Sudah jelas, perempuan bermakmum pada laki-laki. Wa qudwatur unsa bi rajulin, banci bermakmum pada rajulin, pada laki-laki. Ya. Wa qudwatur mura'atin bi unsa, perempuan bermakmum kepada banci. Wa qudwatur mura'atin bi imra'atin, perempuan bermakmum pada perempuan. Nah, misalkan ayah banci bisa baca Al-Quran, ada jamaah, kan awewe menjadi imamnya itu, karena kan banci mah berdoanya awewe, kan bisa menjadi imam, banci jadi makmum, sah kesolatan. Ya. Sudah jelas, ya, banci bermakmum kepada laki-laki, ya, perempuan bermakmum kepada banci. Ya. Jadi banci jadi imam, ya, jadi banci jadi imam, yang jadi makmum ada perempuan. Dan kita nggak boleh jadi makmum banci. Yang ada kita yang normal yang menjadi imam dan banci menjadi makmum. Seperti itu. Misalkan ada yang imam, ya, bacaannya bagus banget, ya, kita jadi makmum, ternyata dia banci, nggak sah sholatnya. Ya, karena sudah jelas, wa qudwatu mura'atin bi unsa wa qudwatu mura'atin bi imra'atin wa qudwatu unsa bi rajulin. Ya, jadi banci bermakmum pada laki-laki, meskipun ya, banci itu ya laki-laki, ya, tapi tetap tidak boleh kita bermakmum kepada banci, ya, kita yang harus jadi imam. Nah, ini waktu tulu fi arba'in wa qudwatur rajulin. Sedangkan yang 4 macam adalah tidak sah. Yang tidak sah tadi laki-laki bermakmum pada perempuan. Mentang-mentang laki-laki tidak bisa baca, perempuan jago baca Qur'annya, suruh jadi imam, tetap tidak boleh. Tetap laki-laki harus jadi imam. Wa qudwatur rajulin bi unsa, ya, laki-laki bermakmum pada banci. Itu biasa. Lalu waktu waktu unsa bi imra'atin, banci bermakmum pada perempuan.
kuat itu tidak sah. Walaupun buat bunsa bihunsa banci bermakmum pada banci itu tidak sah. Ya, jadi yang banci arek sah sholatna kudu nyangan imam. Ya, kudu nyangan imam hayang jamaah. Ya, karena ini 4 macam yang tidak sah. Kayak banci, berjamaah, banci, orang mereka golongan tidak sah. Ya, misalkan mengenai hayang sah jamaahna kudu aya lalaki menjadi imam. Ya, atau misalkan dia menjadi makmum harus ada perempuan meskipun satu di belakangnya menjadi makmum si banci. Seperti itu. Ya. Lalu yang terakhir ya, sedikit kita bahas sholat jamaah takdim. Syurutu jamaah takdim arba'atun. Al-bada'atu bil ula wa niyatul jama'i fiha wal walatu bainahuma wa dawamul udhri. Syarat diperbolehkannya melakukan jamaah takdim ada 4. Ya, jadi ketika kita dalam keadaan berangkat ini sangat penting sekali ilmu tentang menjamak takhir atau menjamak takdim atau mengqashar sholat. Ya, yang boleh dikosor ya, ada 3, zuhur, asar, isya. Ya, kosor itu apa? Meringankan atau mensedikitkan yang tadinya 4 menjadi 2. Maghrib bisa? Itu bisa. Masa sholat maghrib ada hiji setengah? Nggak bisa. Subuh jadi 1 rakaat? Nggak bisa. 2 rakaat orang sempat tinggalin. Nah, subuh misalkan arti kosong subuh bisa karena dalam perjalanan misalkan tidak bisa, tetap subuh dan tidak bisa dikosong. Apa itu syarat jamaah takdim? Dimulai dari sholat yang pertama urutan waktunya. Ya, misalkan kita mau jamaah takdim, kita mau pergi ke Surabaya, waktu kita di waktu zuhur. Nyampe sana kemungkinan melewati asar, maka kita sholat dulu pada yang waktunya itu yaitu waktu zuhur. Sholat zuhur dulu tuh 4 rakaat. Udah gitu tarik sholat asar ke sholat zuhur itu jamaah takdim. Ya. Atau mau dikosor boleh, sholat zuhur dulu 2 rakaat, lalu tarik sholat asar di sholat zuhur 2 rakaat. Itu ketika dalam perjalanan. Ya, biasanya kalau kosor itu kalau dalam keadaan sakit atau lagi hujan misalkan atau lagi ada bencana itu kosor boleh dilakukan. Kalau perjalanan biasanya jamaah takdim sama jamaah takhir seperti itu. Tapi banyak dari kita juga melaksanakan kosor. Nggak apa-apa kosor seperti itu. Nah, itu jamaah takdim. Ya. Atau misalkan kita berangkat sudah melewati udah di waktu zuhur, ya di mobil udah zuhur nih, niatkan nyampe di sana asar, ya di takhir tuh sholat zuhur dimasukkan ke sholat asar, ya. Nah di sini dimulai dari sholat yang pertama urutan waktunya. Waktunya ini ada dua pendapat. Nah, ketika sudah kita sampai di Surabaya waktunya waktu asar. Maka sholat dulu jamaah takhir zuhur. Kalau kita melihat fikih ini dimulai dari sholat yang pertama waktunya apa? Waktu zuhur yang kita tinggalkan. Makanya di sholat asar waktu zuhur dulu kita sholat. Ya, jamaah takhir. Udah gitu sholat asar jamaah takhir. Pendapat yang kedua, karena kita berada di waktu sholat asar, maka sholat asar dulu. Karena itu adalah waktu yang punya asar, maka sholat asar dulu. Ya, 4 rakaat udah itu, takhir zuhur dimasukin ke asar, tetap 4 rakaat. Nggak bisa dikeluarin, nggak bisa jamaah takdim sesuai dengan waktunya. Seperti itu. Ya. Baru maghrib sama isya seperti itu. Ya, boleh ditakhir maghrib ke isya boleh. Ya, yang nggak boleh isya ke maghrib
karena waktu isya lebih banyak. Jadi sebagian ulama besar fikih isya mah nggak boleh ditakhir lah. Tuh. Ya karena waktunya panjang. Mendingan maghrib dimasukin ke isya. Misalkan kita sudah berangkat ziarah dari Ciamis, dari Banjarlu, Pasar, ternyata berangkat maghrib masih di bis, udah tanggung misalkan macet dan sebagainya, bisa ada tempat istirahat, udah niatkan semuanya. Biasanya pemandu tuh suka udah kita niat sholat maghrib, nanti kalau sudah nyampe di tujuan pasti isya tuh, ya berarti niatkan sholat maghrib di waktu isya. Nah, jamaah takhir seperti itu. Nah, niat melakukan sholat jamaah wa niyatul jam'i fiha, niat melakukan sholat jamaah pada sholat yang pertama seperti itu. Jadi berturut-turut antara kedua sholat. Nah ini yang pertama dimulai dari sholat yang pertama urutan waktunya. Yang pendapat yang ketiga, ya, yang ketiga ini berturut-turut antara kedua sholat. Ya. Nah, yang terakhir waktu uzur, wadawamul uzri, waktu uzur diperbolehkan menjamak masih berlaku. Jadi kita dalam keadaan uzur, dalam perjalanan musafir, jangan kita dalam keadaan maksiat lalu kita menjamak itu nggak boleh. Yang boleh menjamak takhir atau takdim ini ketika kita dalam perjalanan beribadah, umroh, haji, kita lagi ziarah, atau kita mau silaturahim, mudik, itu masih termasuk boleh. Ya, tapi nggak bisa kita dalam keadaan maksiat, misalkan dalam perjalanan mau shopping, misalkan mau nanti kita lihat orang sana, udah soalnya mana nanti sana kita jamaah aja, ya kan? Jangan. Tapi kalau dalam perjalanan ibadah, maka Islam memberikan keringanan. Ada yang disebut dengan sholat jamaah takdim dan sholat jamaah takhir. Itu saja yang bisa saya sampaikan.